Selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom kepada semua sahabat teduh dimanapun Anda berada. Kembali pada malam hari ini kita berjumpa untuk menikmati berkat rohani dalam program teduh. Saya percaya malam hari ini dengan firman Tuhan, maka kita akan diberkati menikmati waktu-waktu yang indah bersama dengan Tuhan di dalam firman-Nya. Sebelum kita membuka firman Tuhan, mari kita berdoa. Betapa indah ketika kami bersyukur menikmati berkat rohani di dalam program teduh malam hari ini. Kami merindukan kedamaian di dalam hati kami. Dan kami hanya mendapatkan kedamaian itu di dalam firman-Mu. Ketika kami akan membuka, membaca, dan merenungkan firman Tuhan, maka kiranya hati kami diteduhkan, ditenangkan, dan didamaikan. Kepada semua pemirsa, kiranya mereka akan nikmati berkat rohani ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Malam hari ini, saudara-saudara sekalian, renungan firman Tuhan kita berjudul Bergantung kepada Tuhan. Matius 14 ayat 13 sampai 21 menceritakan tentang satu mujizat yang besar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang. Cerita mujizat ini terdapat di seluruh Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Hal ini menunjukkan bahwa cerita tentang mujizat ini begitu penting, bahkan sangat penting di dalam Alkitab. Oleh karena semua penulis Injil menulis cerita tentang mujizat ini. Mari kita lihat poin-poin penting yang ingin disampaikan oleh penulis Injil tentang mujizat ini. Matius 14:14 mengatakan seperti ini. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ketika Yesus melihat banyak orang, yang muncul di dalam hatinya adalah belas kasihan. Yesus menunjukkan kepedulian kepada orang-orang dan kasihnya ditunjukkan dengan menyembuhkan mereka. Dia merindukan sesuatu yang lebih baik terjadi terhadap orang-orang ini. Ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita dengan berbagai macam kekurangan, apakah kita memiliki belas kasihan kepada mereka? Dan apakah kita merindukan mereka untuk memiliki kehidupan yang lebih baik? Apakah kita menunjukkan belas kasih kepada mereka dengan tindakan kasih? Ayat selanjutnya, ayat 15 dan 16. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Mereka harus memberi mereka makan. Murid-murid Yesus sepertinya kurang peka terhadap kebutuhan orang banyak. Mereka meminta Yesus untuk menyuruh orang banyak itu pulang supaya bisa makan di tempat masing-masing. Hal ini menunjukkan sifat para murid yang acuh tak acuh. Tidak peduli dengan orang banyak yang mengikuti Yesus dan mendengar Yesus mengajar dan berkhotbah. Ada banyak murid Yesus hari ini yang memiliki sifat yang sama. Kita senang berbicara tentang kebenaran, mengajar orang lain tentang kebenaran, menasihati orang lain, berkhotbah dengan begitu hebat di atas mimbar, tetapi sangat miskin dalam kasih.
Yesus memberikan teguran yang sangat keras dalam ayat 16. Orang banyak itu tidak perlu pergi, tetapi kamu para murid harus memberi mereka makan. Kata-kata Tuhan Yesus terdengar aneh. Bagaimanakah caranya murid-murid memberi makan orang banyak sementara mereka tidak punya apa-apa? Kata-kata Yesus ini menggambarkan tanggung jawab para murid yang tidak hanya bangga mengikuti Dia, mendengar khotbahnya dan melihat Yesus dipuja-puji oleh banyak orang. Tetapi para murid harus menunjukkan tindakan kasih sebagai cerminan dari apa yang Yesus ajarkan kepada mereka. Kita sangat bangga, gembira, dan merasa hebat sebagai gereja yang benar. Tidak ada yang salah dengan hal itu, saudara-saudara. Tetapi kebanggaan kita akan kebenaran yang kita miliki haruslah terpancar dalam hidup kita dengan memperlakukan orang lain dengan kasih dan kebaikan. Berapa banyak tindakan kasih dan kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Tuhan Yesus ingin murid-muridnya hari ini kaya akan kasih dan kaya akan kebaikan. Ayat 17 dan 18 mengatakan, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Ketika Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan, para murid menjawab, kami hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana mungkin memberi makan begitu banyak orang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan? Kata-kata Yesus menunjukkan pelajaran penting berikutnya dari kisah ini. Yesus berkata, bawa kemari kepadaku. Bawa 5 roti dan 2 ikan itu kepadaku. Apa poin penting dalam ayat ini, saudara-saudara sekalian? Bukan berapa banyak yang kita miliki, tetapi berapa banyak yang kita bawa kepada Tuhan Yesus. Bukan berapa banyak yang kita punyai, saudara-saudara, tetapi berapa banyak yang kita punya, yang kita bawa kepada Tuhan Yesus. Berapa banyak pun yang kita miliki, tetapi kita tidak bawa kepada Tuhan Yesus, tidak akan diberkati. Sebenarnya kita bisa melakukan apa saja bagi gereja karena kita diberkati secara materi oleh Tuhan. Tetapi masalahnya kita tidak membawa milik kita kepada Tuhan Yesus. Kita dapat membantu semua lini pelayanan. Kita dapat menolong semua pekerjaan Tuhan. Tetapi mengapa terjadi begitu banyak kekurangan? Oleh karena kita tidak membawa milik kita kepada Yesus. Kita tidak menyerahkan milik kita kepada Yesus. Begitu banyak masalah dalam jemaat kita. Karena cara hidup kita yang mencintai diri sendiri dan kita tidak rela untuk berkorban. Pekerjaan Tuhan begitu lambat karena kita punya banyak, tetapi kita tidak mau membawanya kepada Tuhan. Kita punya segala sesuatu, tetapi kita tidak mau membawanya kepada Tuhan. Maksud dari ayat ini menggambarkan kehidupan yang sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Bahwa Tuhan mampu memberkati dengan memenuhi segala kebutuhan hidup kita. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita membawa dan menyerahkan apa yang kita miliki kepada Tuhan Yesus atau tidak? Ayat 19 dan 20 firman Tuhan mengatakan, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu,
memberikannya kepada murid-murid, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Lihatlah betapa luar biasanya mujizat ini. 5 roti dan 2 ikan. Sangat tidak mungkin bagi banyak orang untuk dimakan. Tetapi ketika itu dibawa kepada Yesus dan diberkati oleh Yesus, menjadi cukup bahkan lebih. Alkitab berkata, mereka semua makan. Tidak hanya makan, tetapi makan dan kenyang. Tuhan mampu memenuhi kebutuhan kita meskipun dalam pandangan kita tampaknya mustahil. Dia tidak hanya memberi kita cukup tetapi lebih. Bukan hanya makan tetapi makan sampai kenyang. Masalahnya adalah apakah kita bergantung kepada Tuhan atau tidak? Apakah kita membawa kepadanya apa yang kita miliki atau tidak? Hal lain dalam ayat ini. Ketika mereka selesai makan dan mereka makan sampai kenyang, maka orang-orang harus mengumpulkan sisa roti. Mengapa sisa-sisa roti harus dikumpulkan? Mengapa mereka harus kumpul sisa dari roti yang telah dibagikan? Mereka mengumpulkan roti yang sisa agar supaya mereka bisa membagikannya kepada keluarga mereka di rumah. Apa poinnya saudara-saudara sekalian? Tidak boleh ada berkat yang terbuang percuma. Tuhan memberkati kebutuhan kita tidak hanya cukup tetapi lebih, sehingga kita mengingat orang lain dan memberkati mereka. Berkat yang Tuhan berikan kepada kita sebenarnya bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk orang lain. Tuhan menitipkan berkat kepada orang lain melalui kita, agar kita belajar dan mengingat dan memperhatikan orang lain. Marilah kita bergantung kepada Tuhan dan kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kami memiliki Allah yang ajaib. Allah yang sanggup melakukan mujizat dalam setiap aspek kehidupan kami. Maka kiranya Engkau mengajarkan kami untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Agar kami dapat menikmati berkat-berkat-Mu, mujizat-mujizat-Mu tiap-tiap waktu. Dengan berkat ini, maka kami pun akan mengingat dan memperhatikan orang lain. Bahwa ada berkat yang Engkau titipkan kepada kami. Dan berkat itu harus kami bagikan kepada sesama kami. Ketika kami diberkati, maka kami pun akan memberkati orang lain. Firman-Mu yang kudus ini akan memberkati sahabat teduh di mana saja mereka berada sekarang ini. Kami menikmati waktu-waktu yang indah dengan Tuhan. Merenungkan firman-Mu yang kudus. Dan kami akan dikuduskan oleh firman. Dan kami akan hidup berjalan di dalam firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh.